5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita masih belajar di tema 5 nih tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar mengenai sistem subak di Bali, lalu mencari tahu informasi penting dalam bacaan, dan mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Di sini ada percakapan Siti dan Udin. Sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa, kata Siti. Betul sekali Siti, keragaman kenampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya, kata Udin. Nah, adik-adik ya, di sini ada keragaman kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia itu juga dikenal sebagai negara agraris. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia itu bekerja sebagai petani dan nelayan, kata Siti. Adik-adik yang hebat, ketampakan alam atau kenampakan alam apakah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Lalu berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggal kalian? Nah, adik-adik, di sini Indonesia itu memiliki banyak sekali gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia itu subur dan mudah ditanami oleh tanaman pangan. Nah, tidak mengherankan kalau sebagian besar penduduk Indonesia itu memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Nah, para petani biasanya mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman adik-adik. Nah, pengertian mereka tentang masa tanam dan masa panen itu dipengaruhi oleh pemahaman para petani tentang perubahan musim hujan dan musim kemarau. Nah, jadi para petani ini tahu ya kapan mereka harus menanam, kapan mereka harus panen, seperti itu. Nah, pada musim hujan air itu melimpah, sedangkan pada musim kemarau air itu sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya para petani ini membuat sistem pengairan atau irigasi ya adik-adik ya, secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Nah, di sini sistem pengaturan air di Bali ya, pengaturan air ini bisa kita sebut dengan irigasi. Kalau di Bali itu disebut dengan subak. Nah, ingin tahu lebih banyak tentang subak? Mari kita baca artikel berikut ini. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan adik-adik. Nah, kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Nah, satu kelompok subak itu biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan persawahan. Nah, para kelompok anggota subak ini ya menggunakan sistem gotong royong nih adik-adik, dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan hutang piutang adik-adik. Nah, dengan demikian setiap anggota itu harus bertanggung
bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota Subak. Nah, sistem irigasi Subak ini dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut dengan Pekaseh atau Klean Subak. Nah, para Pekaseh ini bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para Pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa adik-adik. Nah, mereka akan mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air ini akan dijalankan agar semua petani nanti mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya adik-adik. Nah, sistem irigasi Subak ini dibangun oleh masyarakat Bali itu sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Nah, semua persoalan pertanian itu dibahas secara bermusyawarah ya, dan perencanaan yang baik. Termasuk di dalamnya adalah membahas rencana pengairan. Nah, lalu membahas juga tentang cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan. Nah, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Itu dilakukan dengan musyawarah adik-adik. Nah, Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Nah, dengan demikian tidaklah mengherankan nih jika pada tahun 2012 Subak ini diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah, pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa kita. Kita juga perlu ikut bangga ya adik-adik ya dengan adanya Subak di Bali ini. Nah, berdasarkan bacaan di atas, mari kita lakukan kegiatan berikut. Kita tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan menggunakan tabel seperti ini. Misalnya di paragraf 1, pikiran utamanya adalah Subak itu merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Nah, informasi penting apa yang kalian dapatkan dari paragraf 1? Misalnya bahwa satu kelompok Subak itu memiliki satu sumber air. Lalu para anggota Subak ini menggunakan sistem gotong royong dan saling membantu ya. Setiap anggotanya harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Lalu di paragraf yang kedua, pikiran utamanya adalah sistem irigasi Subak ini dipimpin oleh seorang Pekaseh atau Klean Subak. Nah, informasi pentingnya apa? Nah, Pekaseh ini akan bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa. Nah, para Pekaseh ini diangkat oleh petani. Nah, tugasnya apa Pekaseh ini? Mereka itu mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Lalu di paragraf yang ketiga, pikiran utamanya adalah sistem irigasi Subak ini dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu. Lalu informasi pentingnya adalah semua persoalan pertanian itu dibahas dengan musyawarah ya. Lalu Subak ini juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. Lalu tahun 2012 Subak ini diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah, itu tadi ya pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, adik-adik kalian bisa nih membuat ringkasan berdasarkan bacaan tadi ya. Lalu kalian tuliskan nih ringkasan kalian. Nah, kalian bisa menuliskan ringkasan kalian dalam bentuk satu paragraf utuh dengan kalimat kalian sendiri. Kalian jangan lupa memperhatikan tanda baca dan huruf kapitalnya adik-adik. Contohnya seperti ini ya. Misalnya dari pikiran utama ya dan informasi penting itu bisa dibuat paragraf seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, adik-adik bisa kembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Adik-adik bersama dengan kelompokmu coba yuk kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama ya, apakah tujuan dibentuknya Subak? Nah, Subak tadi tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan air irigasi yang ada di Bali.
Lalu apa saja nih manfaat yang diperoleh dari para petani dari sistem irigasi ini? Nah, yang diperoleh apa adik-adik? Nah, petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Melatih petani itu bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Lalu bagaimana cara menjaga kualitas air ya? Lalu manfaatnya apa? Mereka jadi tahu bagaimana membagi air dengan adil. Nah, seperti itu. Lalu apa sajakah peranan pekaseh? Nah, peranan pekaseh adalah bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa dalam mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Bagaimana cara anggota kelompok Subak di Bali dalam mengambil keputusan? Nah, mereka mengambil keputusannya itu dengan cara musyawarah dan perencanaan yang baik. Lalu apa yang menyebabkan sistem Subak ini berhasil meraih perhatian dunia? Nah, yang menyebabkan ya Subak ini tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi di sini juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Nah, jelaskan nih nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi Subak di Bali ini. Di sini nilai persatuannya ya, misalnya 1, dalam pembagian air itu dilakukan dengan musyawarah. Jadi ada nilai di situ musyawarahnya ya. Lalu dilakukan dengan adil, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Lalu mereka juga bekerja satu dengan yang lainnya. Ya, di sini saling meminjami air irigasi antara satu petani dengan petani lainnya. Nah, di sini adik-adik ternyata ada nilai persatuan dan kesatuan. Nah, ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi nih cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam tersebut. Nah, masyarakat petani di Bali tadi menggunakan Subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes adik-adik itu memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah loh adik-adik ya. Kelasnya sudah nasional. Nah, sedangkan masyarakat nelayan di Banyuwangi itu memanfaatkan hasil ikannya itu untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Jadi kenampakan alam ini juga mempengaruhi pekerjaan ya, atau mempengaruhi manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Adik-adik, nah bersama dengan teman kalian, coba kalian cari informasi mengenai kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Nah, beberapa contoh kehidupan masyarakat di atas itu dapat kalian gunakan sebagai sumber ide. Setelah kamu mendapatkan informasi, kalian bisa membuat tulisan non-fiksi ya, sebanyak 3 paragraf. Ingat ya, non-fiksi itu cerita karangan yang berdasarkan fakta dan data ya, tidak hanya khayalan belaka. Nah, contohnya di sini tentang kegiatan ekonomi agraris masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas. Nah, kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam, khususnya di bidang pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, kegiatan ekonomi pertanian itu berpusat di daerah pedesaan yang masih menyediakan lahan yang cukup luas. Pertanian atau persawahan itu banyak diusahakan di daerah pedesaan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, dan sebagian Sulawesi. Nah, di wilayah Nusa Tenggara, budidaya pertanian persawahan itu kurang
cocok diterapkan karena di wilayah tersebut curah hujannya itu relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan daerah lain. Nah, kegiatan ekonomi peternakan itu membudayakan hewan-hewan yang menjadi komoditas pangan yang dimanfaatkan tenaganya atau tujuan lainnya. Nah, daerah yang memiliki potensi pakan ternak seperti padang rumput, maka sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian di bidang peternakan. Misalnya nih adik-adik ya, penduduk di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur itu banyak yang berternak kuda karena alamnya ini menyediakan pakan ternak yang berlimpah, yaitu padang rumput. Kegiatan perkebunan dan kehutanan juga dapat diusahakan ya, juga banyak diusahakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, di wilayah Sumatera, kegiatan ekonomi agraris ini didominasi oleh tanaman perkebunan. Sedangkan di wilayah Kalimantan, kegiatan ekonomi agraris itu didominasi oleh hutan primer dan hutan produksi. Sedangkan di wilayah Papua, kegiatan ekonomi agrarisnya itu masih didominasi oleh kegiatan kehutanan, perkebunan sagu, dan sistem pertanian lahan kering atau peladangan atau tegalan. Nah ini ya, ini adalah contoh gambar ya. Ada perkebunan, perikanan, peternakan kuda, lalu kehutanan. Berikutnya, kegiatan ekonomi agraris lainnya adalah di bidang pertanian. Nah, jenis perikanan darat itu banyak diusahakan di danau, sungai, dan rawa-rawa. Penangkapan ikan lebih intensif diusahakan di perairan sebelah barat Sumatera dan sebelah selatan dari Pulau Jawa. Lalu ada di perairan Aru serta perairan Laut Banda. Nah, perikanan di perairan Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Makassar itu banyak menghasilkan udang dan ikan. Sedangkan mutiara adik-adik itu dibudidayakan di perairan Lombok, di perairan Aru, dan di perairan Maluku. Nah itu tadi ya informasi mengenai sistem agraris di Indonesia. Nah kita bisa tentukan pikiran utama dan informasi yang penting dari masing-masing paragraf yang ada. Ini contoh dari Kak Citra paragraf 1, 2, dan 3. Lalu ada di paragraf 4 dan 5. Ini adalah pikiran utama dan informasi pentingnya. Aku bangga dengan Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi, tidak hanya keanekaragaman ketampakan alam, tetapi juga suku bangsanya, kata Udin. Jangan lupa bahwa semua yang kita peroleh saat ini juga berkat jasa-jasa para pahlawan bangsa, Din. Berkat merekalah kita dapat menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur atau dikendalikan oleh bangsa lain, kata Lani. Lalu tepat sekali Lani, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu yang diperjuangkan para pahlawan kita yang puncaknya itu terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa itu, kata Udin. Nah adik-adik yang hebat, bangsa Indonesia itu telah ratusan tahun loh berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Nah peristiwa demi peristiwa itu terjadi di sepanjang sejarah bangsa Indonesia dan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Nah, era kebangkitan nasional itu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 itu makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas dan merdeka. Nah dengan segala upaya nih, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia ini mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik mari kita simak yuk bacaan ya di sini.
peristiwa bersejarah tentang proklamasi Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah salah satu foto peristiwa bersejarah, yaitu Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, proklamasi ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada saat yang sama itu dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, adik-adik. Nah, setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar dari seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus adik-adik ya, sehari sebelumnya itu terjadi penculikan dua tokoh bangsa yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini dibawa dari ke Jakarta menuju Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, tujuan penculikan ini adalah agar kedua tokoh penting ini tuh terhindar dari pengaruh, ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Jadi ini sebenarnya maksudnya baik, tetapi maksud para pemuda ini supaya apa? Kedua tokoh ini segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan tidak terpengaruh dengan Jepang, adik-adik ya di sini ya. Nah, lalu keesokan harinya kedua tokoh itu dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Jadi Laksamana Muda Maeda ini adalah tentara Jepang, tetapi dia itu sangat bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia ya, tidak ikut menjajah bangsa Indonesia. Nah, disitulah ya, di rumah itulah naskah proklamasi itu dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Lalu dari golongan muda ada Soekarni ya, lalu ada BM Diah, lalu ada Mbah Diro. Nah, setelah selesai ditulis, naskah proklamasi itu lalu diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta lah yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Nah, sejak saat itu bangsa Indonesia itu hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia itu sudah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia itu telah bebas dari penjajahan. Nah, adapun isi proklamasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh bunyi proklamasinya adik-adik ya, isinya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah tulisannya yang asli adik-adik ya. Ini tulisan proklamasi ya, yang tulisan tangan. Lalu ini adalah yang sudah diketik oleh Bapak Sayuti Melik ya. Ya, Sayuti Melik ini yang mengetik naskah proklamasi lalu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan tadi, yuk kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Mengapa bangsa Indonesia itu perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Nah, karena bangsa Indonesia ini ingin terbebas dari penjajahan dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara yang berdaulat.
apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Nah, akibatnya apa di sini? Kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah, tidak ada lagi kerja paksa, dan tidak ada lagi pajak yang tinggi seperti pada masa penjajahan. Nah, di sini adik-adik ya, dampak dari adanya proklamasi kemerdekaan. Lalu, bagaimana nih nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diterapkan pada peristiwa tersebut? Nah, adik-adik, beberapa nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan dalam dari kerjasama antar tokoh ini adalah mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Nah, selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan sendiri itu tidak lepas dari peran rakyat Indonesia yang melawan penjajah. Adik-adik, tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Nah, kalian bisa menuliskan atau mencari informasi tentang peristiwa ini secara lengkap. Ya, contohnya di sini peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda. Antara lain ada Bapak Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari. Nah, Soekarno dan Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak ya agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda yang menculik tadi ya, yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Bapak Ahmad Subarjo. Nah, di sini akhirnya mereka bisa berdamai lalu bekerja sama untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, adik-adik, kalian bisa tentukan nih tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Lalu kalian juga bisa membuat drama nih, naskah drama untuk kalian bisa pentaskan di depan teman-teman kalian. Adik-adik yang hebat, dari materi yang ada, mari kita simpulkan bersama-sama dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem Suba. Nah, di sini nilai persatuan dan kesatuannya adalah dari prinsip asas kerjasama dan keadilan, sehingga para petani itu saling bergotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Nah, lalu di sini juga ada nilai-nilai yang dibahas secara musyawarah. Jelaskan contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Nah, di sini bagi penduduk yang tinggal di sekitar pantai, biasanya itu usahanya itu memanfaatkan jenis usaha perikanan laut. Lalu mereka juga melakukan usaha perdagangan ya. Biasanya ikan yang ditangkap itu langsung dijual adik-adik. Berikutnya, jelaskan secara singkat nih peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini ya peristiwa singkatnya itu ya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu sempat diculik pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, lalu akhirnya dibawa kembali ke Jakarta ke rumah Laksamana Muda Maida, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 di sini dirumuskan ya oleh Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tentang naskah proklamasi yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus pukul 10 nih adik-adik. Nah, naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, di sini tempat pembacaan naskah proklamasi ini di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada
pukul 10. Nah, adik-adik itu tadi ya sudah kita pelajari bersama ya tentang sejarah singkat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tahukah kamu mengapa golongan muda itu meminta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, golongan muda ini ingin mendengar kabar ya bahwa Indonesia itu harus segera merdeka, karena mereka itu sudah mendapatkan informasi bahwa Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus 1945. Maka golongan muda ini sudah melihat ada kesempatan untuk bangsa Indonesia boleh memproklamasikan kemerdekaannya. Apakah manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi ini? Tentunya manfaatnya banyak ya adik-adik ya. Kehidupan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia lebih sejahtera ya. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada penjajahan. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Mungkin terlalu banyak ya adik-adik ya, tetapi kalian bisa mendapatkan ilmu dari video pembelajaran ini. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.